Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan kembali memperkenankan kita untuk datang beribadah kepadanya pada saat ini. Jemaat yang terkasih, hanya Dialah yang layak kita sembah, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu, mari jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk menaikkan pujian layak disembah. Sambil musik mengalun, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat pujian layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan pujian ini. Sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji.
pertolongan kita pada pagi ini datang di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semuanya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja sayang di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dengan kepala yang tertunduk, dengan penuh kerendahan hati Tuhan, saat ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tiada henti-hentinya Tuhan. Kau terus melimpahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini Tuhan kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu untuk datang beribadah ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena kami menyadari ada banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kami, yang tidak leluasa datang beribadah kepada-Mu. Biarlah juga kami menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk datang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami juga anak-anak-Mu, kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami melukai hati-Mu, kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami melupakan Engkau Tuhan. Kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau ampuni segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, agar saat ini Tuhan kami layak ada di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, kami dilayakkan duduk semeja dengan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati akan ibadah kami ini Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah hikmat Tuhan yang terus memimpin Tuhan. Dan biarlah juga kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Kau berkati setiap alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Bapa dalam surga, Kau berkati juga jemaat yang belum sempat hadir pada saat ini. Jika mereka dalam keadaan berduka Tuhan, jika mereka dalam pergumulan, kiranya Engkau yang membukakan jalan bagi mereka dan Engkau yang memberikan penghiburan. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau yang memulihkan mereka Tuhan. Dan jika mereka dalam keadaan perjalanan menuju ke tempat-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dalam perjalanan, sehingga mereka bisa sampai dengan selamat di rumah-Mu dan bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seluruh kehidupan kami, ini seluruh jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita, Shalom. Kayaknya kurang semangat, sekali lagi Shalom. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Mari kita merespon akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa dalam segala apapun keadaan kita, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sama-sama katakan, hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali kita naikkan pujian ini, tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang menuntun langkah-langkah kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan, sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu.
Benar ya Tuhan, pada pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan seperti sungai, seperti rusa merindukan sungai. Kami kering Tuhan tanpa Tuhan. Ketika kami mendapatkan Engkau, kami mendapatkan air sungai yang sejuk yang menyegarkan jiwa kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kuat, selalu mengingat Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Untuk ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami menyerahkan jiwa kami menyerahkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini menimbulkan iman, supaya kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua, anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 1 Mei 2022 ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Buruh Internasional yang diperingati oleh banyak negara. Mereka ingin adanya kesejahteraan, mereka ingin adanya upah yang layak. Dan ini saya percaya kalau para buruh mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar, Tuhan pasti memberkati. Demikian juga pada hari ini kita diingatkan akan satu hal, bahwa hari ini adalah hari awal pada bulan Mei. Di bulan Mei ini banyak event yang besar yang terjadi di negeri ini. Tapi satu hal kita mengingat, hari besar itu adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Kita pada pagi ini belajar dari firman Tuhan seperti yang ada di dalam Warta Jemaat, dari Yudas 1 sampai yang ke-5. Karena Yudas itu hanya satu pasal, jadi Yudas 1 sampai ke-5, dilanjutkan nanti 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Mari kita buka Yudas ayat yang pertama ini sampai yang ke-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dari Kristus, hamba Yesus Kristus, dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita sekarang, kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelinap di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kemudian dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, akan tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Siap sedialah untuk memberi jawaban kepada siapapun yang menuntutmu mengenai pengharapan yang kamu miliki. Amin firman Tuhan. Di
dalam kehidupan yang kita jalani sebagai manusia di bumi ini tidaklah mudah. Semua orang oleh Tuhan diberikan keadilan yang sama. Semua orang oleh Tuhan tuh diberikan bekal yang sama. Jadi tidak peduli apakah dia seorang raja, apakah dia seorang ahli, ataukah dia seorang kaya raya atau seorang miskin, tapi oleh Tuhan tuh dibekali oleh bekal yang sama. Bergantung apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak. Pada hari ini firman Tuhan itu diberi judul Pertahankan Imanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar khotbah tentang iman, ya. Karena itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman ini menentukan seseorang layak atau tidak di hadapan Tuhan. Iman ini menentukan kita di hadapan Tuhan sebenarnya apa dan siapa. Seringkali orang mengabaikan hal ini. Yang penting saya berbuat baik, yang penting saya mengerjakan ini, mengerjakan kebenaran. Tapi kalau tidak dilandasi oleh iman, itu sia-sia belaka, ya. Iman itu begitu penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena segala sesuatu harus dilandasi oleh iman. Segala sesuatu harus dikerjakan di dalam iman. Supaya apa? Di dalam iman itu kita melibatkan Tuhan. Kita mengerti bahwa setiap orang itu oleh Tuhan itu diberi keadilan yang sama. Keadilan yang selalu Tuhan berikan kepada setiap orang itu terlihat dari apa? Setiap manusia pasti memiliki hati nurani, pasti memiliki mata batin, dan Tuhan memandangnya dari surga. Tuhan melihat hati, dan kita tahu bahwa dari hati inilah tersimpan segala sesuatu. Di dalamnya ada kapasitas yang sangat besar, menyimpan data yang begitu banyak. Pengalaman-pengalaman hidup manusia itu ada di dalam hati manusia. Dan tanpa kita sadari bahwa dari hati ini ya muncul iman. Jadi secara tidak langsung sebenarnya oleh Tuhan tuh iman itu sudah diberikan kepada setiap orang. Tapi bagaimana menggunakan iman itu? Tapi bagaimana menimbulkan iman itu? Iman itu timbul ketika seseorang mendengarkan firman Kristus, maka muncullah imannya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kepada setiap orang hal yang sangat besar. Ketika mendengar firman Kristus, maka muncullah percayanya kepada Tuhan, muncullah imannya. Nah, kita tahu bahwa iman ini yang menyelamatkan. Iman itu adalah wadah besar yang digunakan oleh manusia untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Sekali lagi ya, iman itu adalah wadah yang sangat besar yang digunakan untuk menerima semua kebaikan Allah. Tapi kalau seseorang menganggap kebaikan Allah itu sebagai hal yang biasa, hal yang wajar, tidak diterimanya dengan baik, ya, maka apa? Dia tidak memiliki iman yang benar. Iman itu menerima, ya, bahwa yang datangnya dari Allah, yang sesuai dengan firman-Nya, itu benar adanya, itu baik adanya. Jadi sesuatu yang besar sebenarnya Tuhan berikan kepada setiap orang. Tapi bergantung apakah orang mau menerima anugerah Allah itu dengan sungguh atau tidak. Bahkan kehidupan yang Tuhan beri ini sebenarnya merupakan anugerah, merupakan karunia yang harus dikerjakan. Mengerjakannya bagaimana? Dasarnya oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman ia tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika pada masa akhir zaman, Tuhan itu akan menanyakan, buah iman itu apa? Akan terlihat di mana imanmu selama ini. Kita dibekali oleh Tuhan banyak hal ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita fisik yang kuat, pada kita
otak yang baik, pendengaran yang baik, kemudian apa? Penglihatan yang baik dan banyak hal. Itu sebenarnya digunakan semuanya untuk mempercayai Tuhan. Iman itu melampaui segala akal. Iman itu kadang-kala kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak logis, tapi kita disuruh percaya. Nah ini, disitulah iman akan diuji. Pada kesempatan hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Yudas. Yudas ini dikatakan saudara dari Yakobus, ya. Yakobus dan Yudas penulis surat yang ada di Perjanjian Baru ini adalah adik dari Tuhan Yesus, jadi saudara dari Tuhan Yesus, ya. Ini bukan Yudas Iskariot, tapi ini bukan juga salah satu dari 12 murid Yesus, bukan. Ini adalah adik dari Tuhan Yesus, ya. Dia saudara dari Yakobus. Dia setiap hari, ya, ketika Yesus belum menyatakan diri, dia belajar dari Yesus, mengerti Yesus itu siapa. Jadi seumur mereka sebelum ditinggalkan Yesus selalu bersama-sama dengan Tuhan, selalu bersama Kristus. Jadi keseharian Yesus itu tahu, orangnya sederhana, pribadinya itu lurus, pribadinya itu benar, pribadinya itu kudus, apa yang dikatakannya itu tidak ada yang salah. Yudas belajar. Jadi dia bisa membedakan Yesus dengan pribadi yang lain. Karena Yesus dikatakan dalam Alkitab itu tidak ada cacat celah, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Jadi kalau pada kesempatan hari ini dia mengingatkan supaya kita waspada, karena apa? Ada penyusup yang masuk di dalam jemaat untuk mengacaukan jemaat. Kita hendaknya melakukannya. Melakukannya apa? Dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Sebaliknya kalau kita hanya mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gagal, ya. Kita akan tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi pada kekuatan sendiri, dan itu akan berakhir dengan sia-sia. Jadi andalan orang percaya itu adalah Tuhan. Oleh imannya dia menggantungkan segala pengharapannya, menggantungkan segala tujuan hidupnya supaya terarah ke sana. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak mudah, ya. Tidak mudahnya apa? Karena setiap hari kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Tidak ada seorang pun yang di dalam menjalani hidup ini bebas dari masalah. Semuanya setiap hari dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan beban, dihadapkan dengan masalah. Setiap hari semakin besar dan semakin besar. Rasanya kita tidak sanggup. Tapi saat-saat seperti itu Tuhan mengajari kita, di mana imanmu? Di mana kamu menyatakan diri kepadaku? Tuhan mengajari kepada kita bahwa Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu kebenaran. Tuhan itu kepastian, ya. Di dalam kitab Wahyu dia menyatakan diri, namanya adalah Amin. Jadi salah satu julukan Kristus itu adalah Amin. Amin itu artinya pasti. Jadi kalau dia itu pasti, berarti yang segala yang dikatakannya itu benar. Bahwa orang yang berlindung kepadanya, orang yang mengarahkan pengharapannya kepadanya, itu akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan penyertaan, akan mendapatkan jalan keluar. Tapi harus apa? Diyakini dengan kesungguhan hati. Kalau kita hanya menyandarkan kepada milik yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, atau harta yang kita miliki, kebanggaan yang kita miliki, nggak akan pernah sampai pada tujuannya. Kenapa? Karena itu tidak bersandar pada Tuhan. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang yang percaya kepada Tuhan itu setiap hari, dan setiap hari itu semakin bertambah kesulitannya. Apa sebenarnya makna dari kesulitan yang diberikan kepada kita? Ini adalah tidak lain karena Tuhan itu mempercayai kita, ya. Jadi masalah yang dihadapkan kepada kita apapun itu, ya,
yang dihadapkan kepada kita itu sebenarnya kepercayaan Tuhan diarahkan kepada kita bisa menyelesaikannya atau tidak. Mungkin secara manusia kita gagal, tidak sanggup, tapi ada Tuhan. Bahwa masalah yang akan kita hadapi itu tidak selama-lamanya terjadi atas kita, pasti suatu saat akan meninggalkan kita. Salah satu ciri masalah, salah satu ciri beban hidup manusia itu adalah ada durasinya. Tidak selama-lamanya kita ada di dalam posisi kesulitan itu. Tidak selama-lamanya kita ada di dalam masalah itu. Suatu saat kalau sudah selesai itu selesai. Karena kesulitan itu merupakan pembelajaran, merupakan soal yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa menyelesaikannya bersama Tuhan. Ingat ya, kehidupan orang percaya ya, itu tidak sendiri. Dia didampingi oleh Tuhan, didampingi oleh Kristus, didampingi oleh Roh Allah. Bahkan Allah Bapa itu selalu memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Apakah dia bergantung kepada Allah Bapa atau tidak. Tapi sebaliknya kalau tidak melibatkan Tuhan, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi kita gagal, tidak sanggup. Kenapa? Karena manusia terbatas. Karena manusia itu ada kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Dia dicipta Tuhan itu harus hidup bersama Tuhan. Kalau dia keluar dari Tuhan, yang dikatakannya apa? Sia-sia. Seperti Yohanes 5 ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sia-sia. Jadi kehidupan kita, ya, apapun yang terjadi atas kita, itu sebenarnya Tuhan menyertai kita. Nah, disitulah fungsinya iman, disitulah keberadaan iman kita itu selalu diuji, ya, diuji oleh berbagai masalah. Di dalam kehidupan kita seringkali kita dibenturkan dengan apa? Dengan banyak hal. Tapi apakah Tuhan ada di situ? Ada. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Supaya kita bergantung kepada Dia, supaya kita tetap berseru pada Dia. Mungkin kita dibenturkan dengan kesulitan-kesulitan yang sama. Mungkin kita dibenturkan dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita. Bahkan sesama jemaat kita dibentur-benturkan. Tapi apakah kita tetap memiliki kesetiaan? Apakah kita tetap memiliki iman yang kuat? Mempertahankan iman kita supaya kita tidak luntur. Ada banyak orang mengikut Tuhan begitu lama, tapi apa? Dia tidak tahan uji. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit mau mundur, dan itu Tuhan tidak berkenan. Karena masalah itu selalu ada bagi setiap orang. Ya. Yang dialami orang itu setiap hari itu adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tapi bagi orang percaya hal-hal yang buruk itu, ya, sudah ada yang menanggungnya, yaitu Tuhan. Segala kutukan, segala makian, segala intimidasi, segala ancaman, semuanya sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Kita hanya tinggal percaya Tuhan melindungi kita atau tidak. Kalau kita melihat salib, itu satu karya yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita apa? Percaya pada Tuhan yang sudah menanggung segala yang menimpa kita. Memang kehidupan kita berat, memang kehidupan kita selalu diwarnai dengan banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi satu hal, Tuhan tidak meninggalkan kita. Petrus tadi mengatakan, akan tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Siap sedialah untuk memberi jawaban kepada siapapun yang menuntutnya mengenai pengharapan yang kamu miliki. Jadi kehidupan kita itu ternyata ada banyak orang yang menuntut kita. Menuntut apa? Menuntut untuk melakukan yang terbaik. Karena Kristus meminta kita itu
menghadirkan kita di bumi ini tujuannya adalah untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Keadaan mulia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalau percaya kepada Dia, itu sudah dipulihkan keadaannya. Seperti ketika Adam belum jatuh di dalam dosa. Nah, keadaan mulia ini harusnya bisa dialami, harusnya bisa dilakukan dalam kehidupan. Makanya setiap hari orang harus hidup oleh imannya kepada Dia. Supaya apa? Supaya Kristus itu memenuhi kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita tidak hidup oleh iman kepada Dia, yang terjadi apa? Kehidupan kita keluar dari rencananya. Padahal kita sudah dipulihkan. Keadaan kita sudah seperti Adam ketika sebelum jatuh dalam dosa. Masalahnya kita menggunakan iman atau tidak. Ini masalahnya. Masalahnya sama. Pada waktu itu Adam dan Hawa memang menikmati keadaan yang luar biasa, menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ketika jatuh di dalam dosa bagaimana? Susah, sulit. Dia ditinggalkan Tuhan. Tapi syukur kepada kita yang sudah dipulihkan. Jadi ketika kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu bersama kita, kita selalu sadar Tuhan itu di samping kita, bisa diajak ngomong Tuhan itu. Di dalam roh, di dalam hati kita bisa ngomong setiap hari. Apapun yang menjadi masalah kita bisa kita sampaikan kepada Dia. Bahkan ketika kita baca firman-Nya, itu kata-katanya jelas, pesan-pesannya jelas, jalan keluarnya jelas, sehingga kita tidak terperosok dalam pencobaan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga hidup kudus, menjaga hidup benar. Supaya apa? Tidak asal kita bicara, tidak asal kita menggunakan fasilitas yang Tuhan beri. Ingat ya, Tuhan itu memberikan fasilitas kepada kita. Fasilitasnya berupa apa? Berupa tubuh ini. Berupa mata, berupa mulut, berupa telinga, berupa tangan, berupa organ tubuh ini fasilitas. Berupa rumah, berupa tanah, berupa sinar matahari, berupa banyak hal. Fasilitas Tuhan itu lengkap. Nah, kita ini suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah fasilitas itu kita gunakan dengan baik atau tidak? Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, ya, arah kita tetap tertuju pada Tuhan. Iman kita tetap tertuju pada Tuhan. Tapi sebaliknya kalau fasilitas yang ada ini membuat kita jemu, membuat kita tidak bergairah hidup, kita selama ini salah merespon hidup, ya. Tidak menggunakan iman lagi. Tuhan mengizinkan hal itu supaya apa? Supaya kualitas kita meningkat, supaya kita semakin dewasa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kehidupan yang Tuhan beri itu sebenarnya satu anugerah, satu karunia yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau belum beres, mintalah pengampunan, karena Tuhan menyediakan jalan keluar. Kalau dalam kesulitan, mintalah tolong Tuhan. Kalau dalam tekanan, berserulah kepada Dia, Dia akan mengangkat kita. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi atas kita, ketika kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan, kita enggak gagal, kita tetap fokus kepada hidup kekal yang dijanjikan Tuhan. Sayang kalau kehidupan kekal bersama Dia ini harus digagalkan oleh masalah yang kita hadapi. Masalah itu kecil, ya. Masalah yang dihadapi manusia itu kecil dibandingkan Kristus. Kristus menanggung begitu banyak masalah manusia di dunia. Sampai hari ini Kristus dihujat, dimaki, dicaci, ditolak. Siapa yang menolak? Banyak orang di muka bumi ini. Sebagian besar manusia menolak Tuhan, menolak keselamatan, menolak kebaikannya, menolak anugerahnya. Tapi kita bagaimana yang sudah diselamatkannya? Apakah menolak yang baik? Saya percaya pada kesempatan hari ini
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang iman, supaya kita mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman itu hanya slogan, jangan sampai iman itu hanya definisi tapi tidak dilakukan. Iman itu harus dikerjakan supaya menghasilkan buah. Buah itu berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi ini Engkau sudah berfirman pada kami. Pada pagi ini sudah mengingatkan kepada kami pentingnya iman dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau di dalam kehidupan kami selama ini hanya mengandalkan kesanggupan kami dan kekuatan kami. Kami tahu Tuhan menaruh iman di dalam hati kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, muncul percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, mengingat anugerah Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, mengingat kesanggupan Tuhan di dalam menolong kami. Mohon seluruh jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, supaya mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Kami percaya kesetiaan anak-anak-Mu sampai akhir hidupnya di dalam imannya percaya pada Tuhan akan membuahkan hasil yang gemilang, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus ya. Terlebih dahulu kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita bereskan. Karena perjamuan kudus ini adalah kita semeja dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus disediakan supaya kita dipersatukan dengan Dia, supaya kita menaruh pengharapan kepada Dia, supaya kita menaruhkan iman kita kepada Dia, sehingga hidup bersama Dia itu kita alami, sehingga kita beroleh kekuatan baru. Mari kita merenungkan sejenak. Kalau ada hal yang belum beres, Bapak Ibu silakan membereskannya. Mari silakan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan masuk di dalam perjamuan-Mu yang kudus, memakan roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah-Mu, supaya kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan. Kami tahu ini adalah perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Untuk ini Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala kesalahan kami, atas dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan menguduskan kami. Kalau kami bermasalah dengan saudara-saudara kami, dengan orang lain, biarlah Tuhan mengampuni kami seperti kami mengampuni mereka, supaya kami layak Tuhan untuk semeja dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong kami semuanya, menyiapkan kami untuk masuk di dalam perjamuan-Mu ini. Kami tahu pada siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Pengorbanan-Mu sungguh besar. Ketika kami makan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para petugas kami persilahkan. Singer kami persilahkan.
Marilah kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Arneti berdoa untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau telah melayakkan kami duduk semeja dengan Engkau. Bila juga melalui perjamuan ini kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, yang rela melepaskan kami, yang rela menghapuskan segala dosa kami Tuhan. Bila di dalam hidup kami Tuhan, kami terus diperbarui oleh Roh Kudus-Mu, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali sambil persembahan, gelas-gelas dikumpulkan, ada warta jemaat yang harus dibagikan pada kita semuanya. Kepada petugas kami persilahkan. Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Akan saya bacakan Warta Jemaat untuk hari ini, Minggu 1 Mei 2022. Nanti sore akan ada kebaktian umum kedua jam 17. Bagi jemaat yang tidak bisa menghadiri ibadah pagi, dapat menghadiri untuk ibadah sore. Iuran kematian pada ibadah pagi ini dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Adapun aksi 1000 ini akan digunakan untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang berada di wilayah Majelis MD5, Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Fani dan saudari Tiffany. Pada hari ini juga jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan pekerjaan Tuhan dan persepuluhan, kantong biru untuk persepuluhan. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita membaca firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Sebulan lamanya kami jemaat tempat ini telah bekerja Tuhan, dan kami telah menerima hasil jerih payah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberkati kami sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk perusahaan Tuhan yang memberikan kami pekerjaan, juga memberikan kami upah yang layak. Kami tiba saatnya saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan, persepuluhan kami, sebagai tanda ucapan syukur kami, karena kami masih bisa bekerja, karena kami bisa mencuri kebutuhan kami. Itu semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kepintaran kami atau keluarga kami. Dan biarnya Tuhan segala persembahan ini Tuhan digunakan untuk pekerjaan-Mu tempat ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sambil pesan dijalankan, kita naikkan pujian Kita Dipilih. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Jemaat mohon bangkit berdiri. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Doa penuh dan doa berkat oleh Bapak Penatua Julianto. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebulan lamanya Engkau sudah memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan persembahan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Membawa persepuluhan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya sampai di hadapan Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Persembahan ini adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskannya Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami percaya anak-anak-Mu yang hidup dari sisanya Tuhan, Engkau memelihara. Bahkan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, untuk memberikan hujan berkat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami semuanya. Kami menyerahkan pada kesempatan hari ini orang tua yang sudah memelihara kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya mereka tetap terpelihara. Anak-anak yang menolong kami, orang tua, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan cara yang sama. Membukakan peluang-peluang baru supaya mereka ada pekerjaan, supaya mereka ada nafkah, supaya melaluinya berkat Tuhan boleh dilimpahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menolong jemaat-Mu, tidak ada satupun yang Tuhan biarkan. Semuanya Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Kau menyediakan apa yang diperlukan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya persepuluhan ini adalah milik Tuhan. Kami harus mengembalikan kepada Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan boleh terjadi, pekerjaan Tuhan boleh berkembang sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami menyerahkan Bapak Indrawan sekeluarga, kiranya Tuhan tolong kalau saat ini beliau ada di Jakarta. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan,
supaya mereka terpelihara oleh kasih Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang memberikan pelayanan Tuhan, yang ada di pastori ini, Darius dan rekan-rekannya semua Tuhan pelihara. Juga hamba-hamba Tuhan yang ada di pos PI Tuhan, kami membawa mereka semuanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan tetap memberikan pendampingan, penyertaan, supaya mereka tetap Tuhan pelihara, terhindar dari segala yang buruk. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sejati, Allah yang menolong kami semuanya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menolong supaya segala yang dikerjakannya Tuhan, Engkau ada di sana dan berikan pertolongan sehingga yang dikerjakannya benar menurut ukuran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami akan pulang, kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Silakan duduk dan doa teduh. Tolong sebentar, saya akan bacakan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Mei 2022 ini. Yang pertama Bapak Yakub TG, yang kedua Ibu Meli, yang ketiga Ibu Sutandio, kemudian Agung Setiawan dan Gabriela Felicia. Kemudian tanggal 7 Mei William Wibowo, kemudian Ibu Dwi Puspa Indah tanggal 13 Mei, kemudian 14 Mei Bapak Punco, tanggal 17 Mei Bapak Iwan, ya ini Bapak Kwan I ya, Kwan Li. Oh ya. Kemudian tanggal 20 Mei Saudara Rafael, 21 Mei Bapak Iwan, Bapak Edwin dan Ibu Win, tanggal 20 Mei Ibu Bernike, 31 Mei Bapak Pendeta Indrawan dan anak Emily. Maaf dari yang ada tadi, yang hadir pagi ini silakan maju ke depan. Enggak ada satupun. Baik, kita berdoa saja ya untuk mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada bulan Mei ini masih ada anak-anak-Mu yang berulang tahun, di mana Tuhan memberikan satu tambahan umur 1 tahun lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong anak-anak-Mu pada hari ini. Engkau menolong Bapak Yakub Tuhan,
Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kesehatannya supaya boleh beraktivitas normal kembali. Kami percaya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita supaya Pak Yakob boleh menghadapi kehidupan ini senantiasa berserah kepada Tuhan. Juga kami menyerahkan untuk Ibu Meli yang tidak bersama kami, kiranya Tuhan memberkati supaya Bu Meli tetap boleh bersukacita, mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong supaya boleh mengelola keluarga dengan baik bersama Tuhan. Kami juga menyerahkan kesempatan hari ini Tuhan untuk Ibu Sutandio yang sudah sepuh, yang tubuhnya tidak kuat lagi untuk datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan tolong supaya boleh kuat, boleh tetap bersukacita mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupannya Tuhan. Kami menyerahkan juga Agung Setiawan, Tuhan tolong supaya Agung ini mengingat Tuhan yang telah memeliharanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Saudari Gabriela Felicia, kiranya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan berikan hikmat yang baru dan penyertaan yang baru. Engkau tolong juga pada kesempatan hari ini untuk anak William Wibowo, kiranya Tuhan beri pertolongan supaya pertumbuhannya sehat, pertumbuhannya baik, sehingga ia akan mencintai Tuhan dengan benar. Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan ini Ibu Dewi Puspa Indah. Tuhan berkati ibu ini Tuhan, supaya ia semakin cinta akan Tuhan, supaya damai sejahtera dan kekuatan ada pada ibu ini Tuhan. Berkati juga Pak Ponco Tuhan, supaya ia setia, ia tetap bersama Tuhan, ia tetap berharap kepada Tuhan. Engkau memberkati usahanya, memberkati keluarganya. Engkau juga menolong Tuhan, Bapak Iwan Wang I, kiranya Tuhan berkati supaya usahanya, supaya kegiatannya, supaya dia selalu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu menolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Juga kami menyerahkan untuk Saudara Rafael yang tidak bersama kami. Tuhan berkati supaya Rafael boleh bertumbuh takut akan Tuhan. Di dalam sekolahnya, dalam studinya, kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kesempatan hari ini untuk Bapak Edwin dan Ibu Win Tuhan. Bapak Edwin Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dia menjadi bapak untuk anaknya Tuhan. Kami menyerahkannya supaya di dalam keluarga ini tetap terpelihara kasih-Mu, supaya boleh dengan kesabaran, dengan ketelitian, dengan kasih boleh membawa keluarganya untuk diserahkan kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kami menyerahkan Bu Win juga dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, walau ia tidak bersama dengan kami karena begitu jauh tempatnya. Kiranya Tuhan memberkati Bu Win. Kami juga menyerahkan kesempatan hari ini untuk Ibu Bernike. Tuhan berkati Tuhan Bu Bernike yang juga tidak bersama kami. Kiranya Tuhan menolong Bu Bernike supaya tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan kami menyerahkan untuk Bapak Pendeta Hendrawan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini beliau tetap kuat dan sehat, memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Terlebih kasih-Mu tetap tertimpa atasnya, sehingga boleh memelihara jemaat-Mu, membawa jemaat-Mu untuk mengenal Tuhan, membawa jemaat-Mu pada keselamatan yang kekal, membawa jemaat-Mu untuk terpelihara di dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberikan pendampingan, memberikan pertolongan, sehingga apa yang dikerjakannya senantiasa karena Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan Emily dalam tangan Tuhan supaya dalam pertumbuhannya kiranya Tuhan berkati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami semua Tuhan yang berulang tahun di bulan ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya berkat Tuhan sendiri, kebaikan Tuhan sendiri, anugerah Tuhan sendiri turun atas saudara-saudara kami semuanya. Mereka terpelihara di dalam kebaikan Tuhan, mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.